Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dan masih di bab sabar. Dan kita akan lanjutkan di hadis nomor 45. Seperti biasa saya akan bacakan hadisnya. Lalu kemudian kita akan ambil pelajaran dari hadis tersebut. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu anhu yashtaki. Fakharaja Abu Talha, faqubida as-sabi. Falamma raja Abu Talhata qala ma fa'ala ibni. Qalat Ummu Sulaimin wa hiya Ummu as-sabi huwa askanu makan. Faqarrabat ilaihi al-asha'a fata'asha thumma asaba minha. Falamma faraga qalat waru as-sabi. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah faqala a'arrastumul layla. Qala na'am. Qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulama. Faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamarat. Faqala ama'ahu shay'? Qala na'am tamarat. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. Hadis ini muttafaqun alaih. Seorang putra Abu Talha radhiyallahu anhu sakit. Abu Talha keluar untuk suatu hajat dan anak kecil itu kemudian meninggal. Tak kala Abu Talha pulang, ia bertanya kepada istrinya, apa yang dilakukan anakku atau bagaimana keadaannya. Maka Ummu Sulaim istrinya berkata, yaitu ibu dari anak kecil itu, dia berada dalam keadaan yang paling tenang atau baik sekali. Maka Ummu Sulaim segera menghidangkan makan malam untuknya, maksudnya untuk Abu Talha, lalu dia pun menikmati makan malamnya. Kemudian dia menggauli Ummu Sulaim. Ketika dia telah selesai, Ummu Sulaim berkata, kuburkanlah anak kecil itu karena dia telah meninggal. Maka keesokan harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bertanya, apakah kalian bercampur tadi malam? Maka dia menjawab, iya. Beliau pun berdoa, ya Allah berkahilah mereka berdua. Maka Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki lagi tahun depannya. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, gendonglah dan bawalah dia kepada Nabi SAW. Dan dia mengirimkan bersamanya beberapa butir kurma. Maka beliau bertanya, apakah ada sesuatu bersamanya? Dia, maksudnya Anas, menjawab, iya, beberapa butir kurma. Maka Nabi SAW mengunyahnya, kemudian mengambilnya dari mulut beliau dan meletakkannya pada mulut si bayi. Kemudian beliau mentahniknya atau mengoleskan sisa kurma tadi yang dikunyah itu pada langit-langit mulutnya si bayi bagian atas dan memberinya nama Abdullah. Dalam satu riwayat lain, jadi kalau dari urutan nomor hadis ada beberapa riwayat, kita baca dulu semua. Ini masih nomor 45. Dalam satu riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansar faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Lalu seseorang dari kalangan Ansar berkata, aku melihat 9 anak laki-laki semuanya telah bisa membaca Al-Quran. Maksudnya adalah dari putra Abdullah, bayi yang dilahirkan tersebut. Riwayat yang lain kita bacakan lagi. Riwayat Imam Muslim. Mata ibnu li Abi Talha
من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسبي ابنك قال فغضب ثم قال تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat lain menjelaskan putra Abu Talha dari Ummu Sulaim telah meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, janganlah kalian bercerita kepada Abu Talha tentang putranya hingga aku sendiri yang menceritakan kepadanya. Lalu Abu Talha datang, maka Ummu Sulaim menghidangkan makan malam kepadanya. Dia pun makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim berdandan untuknya dengan yang paling baik daripada dandanan sebelum itu. Artinya secantik mungkin. Maka Abu Talha pun menggaulinya. Ketika Ummu Sulaim merasa bahwa Abu Talha telah kenyang dan puas menggaulinya, dia berkata, Abu Talha, beritahukan kepadaku bagaimana seandainya satu kaum meminjamkan barang-barang mereka kepada satu keluarga. Kemudian mereka meminta kembali barang-barang mereka. Apakah keluarga tersebut berhak menolak permintaan mereka itu? Maka Abu Talha pun menjawab, tidak. Maka Ummu Sulaim berkata, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah karena meninggalnya putramu. Anas berkata, maka Abu Talha sempat marah. Kemudian berkata, kamu telah membiarkanku hingga ketika aku telah berumuran hadas besar. Maksudnya sudah mengeluarkan sperma dan menggaulimu. Kamu baru menceritakan kepadaku tentang putraku sudah meninggal. Maka dia pun bersegera keluar hingga mendatangi Rasulullah SAW. Maksudnya Abu Talha yang keluar. Lalu menceritakan kepada beliau tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Anas berkata, maka Ummu Sulaim pun mengandung. Dari pergaulan malam itu, Ummu Sulaimnya hamil lagi. Anas berkata, saat itu Rasulullah SAW sedang dalam sebuah safar dan Ummu Sulaim bersama beliau. Sementara dia hamil besar. Biasanya jika Rasulullah SAW datang ke Madinah dari sebuah safar, beliau tidak memasukinya di malam hari. Mereka pun mendekat menuju Madinah. Tiba-tiba Ummu Sulaim merasa sakit, tanda akan melahirkan. Maka Abu Talha bertahan untuk mengurusnya. Sementara Rasulullah SAW terus saja jalan menuju ke Madinah. Anas berkata, Abu Talha berkata, Anas ibn Malik ini adalah anaknya Ummu Sulaim ya. Dari suami yang lain nanti akan saya jelaskan. Dia yang menceritakan tentang kisah keadaan ibunya yang hamil dengan suaminya yang sekarang dia menikah. Abu Talha berkata, sesungguhnya engkau mengetahui wahai Tuhanku. Jadi Abu Talha berdoa kepada Allah
kalimat ini karena selama ini mereka perjalanan bersama Nabi SAW. Nabi biasanya berhenti di dekat kota Madinah, tidur dulu, pagi hari baru masuk ke kota Madinah. Tapi waktu di tengah jalan ternyata Ummu Sulaim mau melahirkan sakit, mules. Maka terpaksa Abu Talha dengan Ummu Sulaim berhenti di satu tempat dan Rasulullah tetap berjalan. Maka Abu Talha bilang, sungguhnya berdoa sama Allah, engkau mengetahui wahai Tuhanku bahwa aku atau saya sangat senang keluar bersama Rasulullah SAW apabila beliau keluar dan masuk bersama beliau apabila beliau masuk. Maksudnya setiap kali safar aku suka ikut dengan Nabi. Kalau beliau juga pulang, aku ikut pulang. Itu kesukaanku. Namun kini saya telah tertahan dengan sesuatu yang engkau sendiri telah melihatnya. Maksudnya tertahan karena istriku mau melahirkan. Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, aku tidak lagi merasakan apa yang tadi aku rasakan. Berangkatlah kejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami pun berangkat dan dia merasa sakit lagi, tanda akan melahirkan ketika sudah tiba di Madinah. Dan akhirnya dia melahirkan bayi laki-laki. Maka ibuku berkata kepadaku, maksudnya si Anas, perawi hadis ini adalah Anas, anaknya Ummu Sulaim dari suami lain ya. Wahai Anas, kata ibunya, waktu bayinya lahir jadi adiknya Anas ini ya. Jangan ada seorang pun yang menyusuinya, bayi ini, hingga kamu membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pagi hari aku pun menggendongnya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan hadis sampai selesai. Maksudnya lafadznya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Baik, kita rincikan hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Hadis ini termasuk hadis yang sangat mulia yang disebutkan dalam bab sabar. Pertama kita sebutkan dulu nama-nama yang ada dalam hadis ini. Abu Talha, Ummu Sulaim, Anas. Ada 3 nama. Kita mulai dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya nama lain atau julukan lain yang lebih dikenal oleh umat Islam kalau yang membaca hadis. Namanya Rumaisa. Ya. Pernah dengar Rumaisa ya? Nah, Rumaisa itu julukan lainnya Ummu Sulaim. Dan Nabi SAW pernah berkata, aku mendengarkan telapak kakinya Ummu Sulaim di surga. Julukannya bisa Rumaisa, bisa Gumaisa. 2 julukan dia. Ya. Tentu Rumaisa atau Gumaisa ini itu orang Arab biasa sebutkan kepada wanita yang memiliki tanda khusus di kulitnya. Entah apa gitu ya. Ya mungkin kalau kita di Indonesia mungkin ada tai lalat atau ada tanda apa ya. Biasa orang bilang tanda lahir. Itu ada menonjol di muka Ummu Sulaim. Sehingga keluarlah julukan Rumaisa atau Gumaisa. Dan Nabi SAW mengatakan, aku pernah mendengarkan suara telapak kaki di surga pada saat sedang mi'raj ke langit. Ya. Dan aku bertanya kepada Jibril, suara telapak kaki siapakah itu? Maka kata Nabi, kata Jibril, itu adalah suara kakinya Rumaisa atau Gumaisa. Ya, makanya waktu saya, kalau Bapak Ibu mengakses di YouTube, ada ceramah kami tentang serial sahabat Anas ibn Malik, anaknya Ummu Sulaim. Saya rincikan sekali kisah itu. Tentang siapa ini? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini masuk Islam. Beliau asli penduduk Madinah dan beliau mengajak anaknya bernama Anas untuk masuk Islam. Waktu itu Anas masih kecil sekali. Umurnya masih di bawah 10 tahun. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan di bawah 15 tahun. Kemudian suaminya yang ayahnya Anas namanya Malik. Makanya Anas ini namanya Anas bin Malik. Suami pertamanya Ummu Sulaim namanya Malik. Malik ini diajak masuk Islam oleh Ummu Sulaim. Ditawarkan Islam dia nggak mau. Rupanya dia marah sama istrinya kenapa meninggalkan agama nenek moyang, kenapa meninggalkan sembah berhala. Maka dia pun akhirnya keluar dari rumahnya sambil marah. Di tengah jalan dia bertemu dengan beberapa musuhnya, terus berantem ya, berkelahi, bunuh-bunuhan. Akhirnya matilah si Malik ini dalam keadaan kafir ya. Malik ini punya sahabat dekat namanya Abu Talha. Sahabat dekatnya Malik ini Abu Talha. Jadi seperti ibu-ibu punya suaminya ibu, punya sahabat dekat. Seperti itulah ya.
dalam keadaan kafir. Dia tahu betul siapa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini terkenal, cirinya disebutkan adalah wanita yang memiliki kecantikan, paras wajah, intinya kelebihan fisik ada. Kemudian juga orangnya terkenal sekali lembut, baik, santun, ya, pintar, banyak kelebihan yang dimiliki. Maka waktu Malik meninggal, banyak laki-laki yang melamarnya. Ya. Termasuk yang melamar adalah Abu Talha, teman suaminya sendiri. Abu Talha sempat mengatakan, wahai Ummu Sulaim, ya, dikatakan Sulaim, sebagian ulama mengatakan dia punya dua anak dari suami pertamanya, Sulaim sama Anas. Karena Sulaim anak pertama, maka diberikan julukan Ummu Sulaim. Ya. Maka Abu Talha bilang, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya aku berminat untuk melamarmu. Maka dia berkata, wahai Abu Talha, laki-laki sepertimu tidak ditolak. Artinya kau juga punya kelebihan fisik, terkenal, punya kekayaan, punya nama yang baik di tengah masyarakat. Laki-laki seperti kamu tidak ditolak. Gitu. Tapi saya muslimah. Dan kamu dalam keadaan kafir. Dalam agama kami, Islam tidak boleh. Laki-laki kafir menikah dengan seorang muslimah. Kalau seandainya kamu ingin masuk Islam, maka aku anggap masuk Islammu itu maharku. Maka Abu Talha tertarik. Abu Talha mengatakan, baiklah. Apa itu Islam? Ditanya tentang Islam. Kemudian Abu Talha menuju ke Nabi SAW lalu menikah. Setelah masuk Islam, dia menikah dengan Ummu Sulaim. Dan ini ulama hadis mengatakan mahar yang paling bernilai dalam Islam adalah tadi. Ya, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Kalau kau masuk Islam, nikahi saya, itu maharku. Dan nggak perlu lagi saya terima uang, nggak perlu terima harta. Dan ternyata Abu Talha betul-betul setelah itu mempelajari Islam dan menjadi orang yang luar biasa gitu. Orang yang sangat luar biasa, soleh dan terkenal dengan ibadahnya. Pernikahan ini berjalan, Bapak Ibu sekalian, dan diberkahi oleh Allah, si Ummu Sulaim hamil. Melahirkan anak dari Abu Talha. Nah, kasus yang sedang diceritakan dalam riwayat tadi yang kita bacakan ini adalah anak pertama Abu Talha dari Ummu Sulaim. Itu pada saat lahir baru hitungan berapa hari. Abu Talha sangat gembira. Sebagian ulama mengatakan karena dia sangat cinta sama Ummu Sulaim. Dan dia memang sebelumnya belum punya anak laki-laki yang hidup. Jadi dia diberikan juga julukan Abu Talha karena Talha anaknya dia laki-laki tapi meninggal. Maka dengan lahirnya anak ini, dia gembira sekali karena nggak punya anak lain. Anak ini ternyata waktu baru lahir, sakit keras. Maka Abu Talha prihatin sekali sebagai ayahnya. Dia sayang sekali anak ini. Waktu lagi memuncak sakitnya, terdengar azan maghrib, Abu Talha bilang kepada Ummu Sulaim istrinya, saya akan ke masjid, sholat bersama Nabi SAW. Biasa seperti umumnya sahabat. Kemudian dia bilang, saya nanti akan balik setelah Isya. Coba jaga baik-baik anak ini. Kata Ummu Sulaim, baiklah. Begitu keluar Abu Talha, beberapa langkah anaknya meninggal. Anak yang sakit tadi meninggal. Waktu itu di rumah kebetulan ada Anas. Anaknya Ummu Sulaim dari suami pertama. Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini adalah anak yang disebutkan oleh para ulama hadis, anak yang penuh dengan berkah. Dia sangat bakti sama ibunya dan karena cintanya Ummu Sulaim dengan Islam sampai dia pernah membawa Anas bin Malik anaknya ini ke Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, anak yang paling aku sayangi, maka aku serahkan kepada anda. Jadikan dia pembantu anda. Maka Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena dia jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Ya. Jadi Anas bin Malik ini bukan budak, tapi dia adalah anaknya Ummu Sulaim yang memang sengaja ibunya bawa, mengatakan biarkan dia jadi pembantu anda Rasulullah. Jadi Nabi SAW kemana saja selalu dia. Punya hajat ke pasar selalu Anas yang pergi. Dan banyak kisah tentunya. Di antaranya Anas bin Malik ini yang banyak menceritakan juga tentang kondisi perilaku Nabi SAW di rumahnya. Dia masuk ke dalam rumah gitu kan. Apalagi pada saat dia dihibahkan
oleh anak ibunya tadi, tanda kutip di sini dihibahkan, nanti diserahkan kepada Nabi SAW. Memang Anas bin Malik belum balik, maka dia bisa ketemu sama Ummul Mukminin. Dia tahu bagaimana kehidupan di dalam rumah Nabi SAW. Dan dia yang berkata, aku telah bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun, dia bilang. Belum pernah aku menemukan Nabi SAW satu kali pun marah-marah, membentak-bentak, ngamuk-ngamuk, baik sama istri-istrinya ataupun pembantunya. Jadi ini akhlak yang luar biasa dari Nabi SAW, karena tidak pernah marah, gitu kan. Kecuali kalau memang dasarnya hak Allah dilanggar, tapi itu istri Nabi SAW tidak pernah melakukan pelanggaran agama yang dianggap memang keluar dari jalur agama yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya ada pelanggaran, tapi bukan pelanggaran-pelanggaran yang memang besar. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, Anas bin Malik lagi di rumah, pas adiknya mati tadi, Abu Talha lagi ke masjid, Ummu Sulaim bilang, wahai Anas, dan ada juga pembantu di rumahnya, dia katakan, tolong jangan ada yang menceritakan kepada Abu Talha tentang kasus meninggalnya anak ini. Karena dia tahu betul bagaimana Abu Talha cintanya sama anak itu. Dia nggak mau sakiti perasaannya. Dan ini pelajaran tentu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi seorang istri harusnya bermuamalah dengan suaminya. Karena suami kadang-kadang, kami laki-laki capek di luar, letih dengan udara, dengan cuaca. Ibu bayangkan kalau ibu dalam kondisi AC mati, gerah sebentar, 5-10 menit, nyaman gak kira-kira? Bagaimana kalau setengah jam keringatan, bagaimana kalau 1 jam keringatan, bagaimana kalau 2 jam dalam kondisi gerah? Itulah yang dihadapi oleh laki-laki di luar sana. Mencari nafkah itu luar biasa. Bagaimana mereka gerah, bagaimana mereka menghadapi suka dukanya, segala macam hal. Maka dia butuh ketenangan jiwa pada saat pulang ke rumah. Gitu kan? Dan siapapun di antara muslimah yang faham masalah ini, dia tanamkan ketenangan jiwa pada suaminya. Setelah itu baru dia sampaikan hajatnya, dipastikan akan dipenuhi. Karena pasti suaminya membutuhkan itu. Dan Ummu Sulaim memberikan pelajaran. 2 hal yang Ummu Sulaim melakukan menenangkan suaminya. Maka dikatakan dalam riwayat ini, Ummu Sulaim pun dandan, belum pernah dandan secantik itu sebelumnya. Begitulah makna hadisnya. Kemudian sebagian ulama hadis bahkan merincikan, mengatakan Ummu Sulaim menggunakan wangi-wangian yang paling wangi, kemudian berdandan dengan sangat cantik, sehingga memang pada saat suaminya pulang tertarik untuk menggaulinya. Memang itu target dia. Dan dia membuat masakan yang paling disenangi oleh suaminya. Sehingga pada saat Abu Talha pulang selepas sholat Isya dari masjid Nabi SAW, maka dia melihat Ummu Sulaim menyambutnya dengan baik, santun, dengan wangi, dengan cantik. Maka dan ditawarkan untuk makan malam, Abu Talha pun akhirnya makan. Karena itu makanan favoritnya. Setelah itu karena kecantikan Ummu Sulaim yang sudah dandan, maka Abu Talha pun menggaulinya. Setelah semuanya tenang, dalam riwayat ini tadi sudah kita bacakan, setelah Ummu Sulaim melihat suaminya puas dengan makanan sudah kenyang, puas dengan biologis dengannya, barulah dia mengatakan dengan kalimat santun, wahai Abu Talha, kalau seandainya ada satu kaum itu diistilahkan dalam agama bahasa Arab kalau 3 orang ke atas jumlahnya. Kalau ada satu kaum, komunitas orang meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, misal pinjamkan mobil, apalah kalau kita sekarang motor atau apalah ya. Lalu kemudian orang pemilik benda itu, kaum ini meminta kembali. Apakah si keluarga tadi punya hak dalam agama Islam untuk menahan, tidak mengembalikan? Kata Abu Talha, enggak boleh. Haram dalam Islam itu. Maka Ummu Sulaim dengan sangat santun, diranjang dalam kondisi suaminya sudah sangat tenang, baru dia mengatakan. Dia bilang, kalau begitu berharaplah pahala dari Tuhanmu, karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya. Maka waktu itu disebutkan dalam riwayat ini, Abu Talha sempat marah. Kata Anas bin Malik menceritakan, Abu Talha sempat marah. Tadinya baring, kemudian duduk, lalu berkata, apakah kau membiarkan aku sampai kenyang? Membiarkan aku sampai menidurimu? Lalu kemudian kau memberitahukan tentang kematian anakku? Maka Ummu Sulaim diam. Yang terbaik waktu itu adalah melapor kepada Nabi SAW. Berkeluh kesah pada beliau, karena beliau utusan Allah. Pergilah Abu Talha sambil berkata, saya akan ceritakan ini kepada Nabi SAW. Artinya mungkin ada jalan keluar dari Nabi gitu. Begitu sampai ke Nabi SAW, ditemui, Nabi belum tidur, kemudian diceritakanlah kisahnya.
Maka dua riwayat tadi, yang pertama riwayat menjelaskan kata Nabi, apakah kalian sempat bergaul malam ini? Tadi malam ini bergaul enggak? Kata Abu Talha, iya. Riwayat yang lain dikatakan, apakah kalian sempat bercampur? Ya. Maka kata Abu Talha, iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Doa ini artinya semoga Allah membuat istrimu lagi hamil menggantikan anakmu yang sudah meninggal dunia. Maka satu keajaiban terjadi, doa Nabi SAW diijabah, Ummu Sulaim pun hamil dari hubungan malam itu. Ya. Dan melahirkan 9 bulan ke depan. Ada riwayat yang menjelaskan, kalau riwayat pertama menjelaskan sudah langsung proses melahirkannya di Madinah. Kalau riwayat kedua menjelaskan rincian, kalau di akhir waktu sebelum melahirkan, sempat Ummu Sulaim sama Abu Talha keluar bersama-sama dalam satu perjalanan Nabi SAW, entah itu peperangan atau memang perjalanan yang lain. Tapi biasanya kalau Nabi SAW keluar cuman jihad, perang, ataupun umroh yang pernah dikerjakan atau haji. Ya. Dan tradisi Nabi SAW, kalau beliau sudah terlalu malam, itu tidak masuk ke rumah keluarganya. Kalau kita misalnya tengah malam ya, itu memang sunnah Nabi SAW tidak masuk. Sehingga mengagetkan istri atau anak-anak gitu kan. Kecuali mungkin kata ulama kayak kondisi kita sekarang, kita bisa menginformasikan via telepon, pesawat saya jam 11 malam ya. Jadi dia tahu kalau kita akan pulang, seperti itulah ya. Karena sebagian ulama menjelaskan juga ada hadis Nabi yang lain, janganlah kalian masuk ke rumah kalian di malam hari sehingga mengagetkan ya istrinya dan dia tidak sempat berdandan. Begitu hadisnya. Tentu kalau ibu-ibu bangun tidur rambutnya berantakan, ya mukanya kecut gitu ya. Apalah bahasanya, ya. Ya mungkin dia tidak tahu. Kalau biasanya mungkin Allahu alam ini benar atau enggak, tapi mungkin ibu-ibu lebih tahu. Kalau suami lagi tidak ada ya pakai baju sembarangan saja. Ya. Belum mandi pun dari pagi sudahlah nggak apa-apa besok aja. Maka hikmah kata Nabi SAW jangan dia lakukan itu. Nabi contohkan. Nah kecuali tadi kata ulama ada pengecualian kayak zaman sekarang karena adanya media kayak handphone kita bisa beritakan. Sehingga mungkin istri bisa mempersiapkan diri menyambut suaminya dengan makanan, dengan dirinya dan semua ini hikmah berbeda ya. Ini hal-hal yang boleh dilakukan. Yang jelas Nabi SAW waktu itu ingin istirahat sebelum tiba di Madinah. Waktu itu Ummu Sulaim melihat Nabi SAW rupanya ingin mengejar waktu sebelum malam sekali supaya bisa masuk di Madinah. Supaya bisa masuk di Madinah. Tradisi beliau, kalau sudah malam, sebagian ulama mengatakan sudah masuk awal malam. Kalau kita mungkin sekarang di atas jam 12 malam ya. Maka beliau tidak masuk ke Madinah, istirahat di luar kota Madinah baru kemudian masuk pagi harinya. Tapi kalau belum waktu itu masih di waktu Isya ya, maka beliau masih masuk. Nah pada saat itu kebetulan dalam perjalanan Nabi SAW ingin mengejar masuk ke Madinah sebelum itu. Waktu pas pasukan biasanya di tempat istirahat, tempat tertentu beliau tidak mampir. Nanti Ummu Sulaim merasa mulas perutnya dan ingin melahirkan. Karena sudah 9 bulan. Maka terpaksa Abu Talha bersama dengan Ummu Sulaim tinggal di tempat itu. Nunggu siapa tahu istrinya melahirkan. Nabi SAW tetap jalan ingin mengejar masuk ke Madinah. Maka Abu Talha pun berdoa dalam hadis tadi sudah kita sebutkan. Ya Allah sungguhnya engkau sangat mengetahui kalau aku sangat suka keluar bersama Rasul SAW utusanmu dan juga kembali bersama beliau. Maka jangan jadikan ini terjadi. Jangan buat istriku melahirkan di sini. Karena aku ingin masuk ke Madinah bersama Nabi SAW. Maka tiba-tiba Muslim mengatakan, wahai Abu Talha, kejarlah Rasulullah SAW karena mulusku sudah hilang. Dan mulus itu muncul kembali pada saat sudah masuk di Madinah. Yang membuat akhirnya di tengah malam itu sebelum waktu subuh, Ummu Sulaim melahirkan. Dan lahirlah anak laki-laki. Karena gembirahnya Ummu Sulaim, maka dia berkata kepada anaknya Anas, ya, dari suami pertama tadi Anas bin Malik, wahai Anas, saya tidak akan susui anak ini dan jangan kasih susu apapun untuk dia sampai engkau membawa adikmu ini ketemu Nabi SAW. Biar Nabi yang ambil keputusan untuk anak ini. Dan ini tradisi yang dikerjakan oleh para sahabat dan Nabi SAW biarkan itu. Setiap ada anak lahir selalu dibawa ke Nabi SAW dan Nabi lakukan banyak hal. Di antaranya Nabi SAW mengelus kepalanya bayi tersebut. Dan umumnya kalau Nabi mengelus maka rambutnya jadi subur. Ya. Kemudian
Nabi SAW mentahniknya. Beliau mengunyah kurma sampai halus, kemudian menempelkan di langit-langitnya bayi. Sehingga awal yang masuk ke perutnya bayi justru air liurnya Nabi SAW. Gitu. Dan kurma itu. Kemudian juga Nabi SAW memberikan nama. Makanya semua muslimin di Madinah kalau baru anaknya lahir pasti dibawa ke Nabi SAW. Maka pada saat itu Ummu Sulaim berkata kepada Anas, jangan ada yang susuin. Saya tidak susuin anak ini. Jangan juga ada perempuan lain. Karena biasa ada yang mau menyumbang asinya. Gitu kan? Kecuali sudah bawa ini anak ke Nabi SAW. Maka Anas pun menggendong adiknya. Membawa di waktu subuh itu. Selepas sholat langsung dibawa ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini adik saya baru lahir. Ummu Sulaim melahirkan tadi malam. Maka Nabi SAW pun melakukan hal yang umum. Ya, seperti mengelus rambutnya. Kemudian atau kepalanya, kemudian mengunyahkan kurma. Tadi disebutkan tahnik, sampai halus, kemudian ditempelkan di langit-langit bayi tersebut, dan Nabi SAW berikan nama Abdullah. Juga ternyata doa Nabi SAW kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim agar diberkahi malam mereka itu bukan hanya sekedar Ummu Sulaim hamil dan melahirkan anak. Tapi lahir anak laki-laki karena Abu Talha ingin anak laki-laki. Yang mendingan maka Allah kasih anak laki-laki. Plus lagi ada tadi potongan riwayat dikatakan seorang Ansar sempat melihat dikatakan 9 anak laki-laki, gitu kan? Yang lahir dari Abdullah si bayi itu. Jadi bayi itu Abdullah tadi yang lahir itu karena berkahnya Nabi SAW berdoa sampai dia besar, dia menikah, dia punya 9 anak laki-laki. Dan semuanya termasuk ahli Al-Quran. Nah, ini kisah dari riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi. Baik, kita akan ambil pelajaran dari hadis ini. Seperti biasa, kita akan coba penggal-penggal untuk mengambil pelajaran darinya. Dan ini di bab sabar. Di sini teman-teman sekalian, ya, pelajaran pertama yang diambil adalah bagaimana menghadapi kematian orang yang dicintai. Jadi ini pelajaran yang diambil dari hadis, bagaimana menghadapi meninggalnya orang yang dicintai. Dan Ummu Sulaim menggambarkan itu. Sudah jadi umum, rahasia umum, kalau ibu biasanya lebih pekah daripada ayah. Ya, perempuan lebih pekah, lebih sedih dengan meninggalnya anaknya. Tapi Ummu Sulaim justru terbalik. Dia malah menguatkan jiwanya, kemudian dia malah menenangkan suaminya. Ya. Jadi ini pelajaran yang pertama, bagaimana atau pelajaran menghadapi meninggalnya orang yang paling dicintai, dan anak tentu ya, sesuatu yang atau sosok yang paling dicintai oleh seseorang, gitu kan? Itu sudah umum, fitrah Allah berikan kepada orang tua itu. Tentu di sini dengan contoh perilaku Ummu Sulaim. Justru bukannya teriak-teriak, bukannya malah bersedih berlebihan, tidak. Malah dia besarkan jiwanya. Mungkin ibu-ibu lebih tahu tentang berhubungan masalah perasaan ini ya. Bagaimana kalau anak baru lahir, beberapa hari sakit keras meninggal. Apakah masih ada waktu untuk dandan buat suami? Ya, kemudian menyiapkan makan terbaiknya, kemudian membiarkan bergaul, digauli. Dan ini ada makna hadis di sini ya. Kalau dia membiarkan suaminya puas makan, puas biologis, baru kemudian dia bicara baik-baik. Dan ini hukum syar'i. Karena Nabi SAW waktu dengar cerita itu, beliau malah doakan supaya Allah berkahi. Berarti perbuatannya bagus sekali. Berarti begitu cara menghadapi kematian orang yang cintai, bukan dengan teriak-teriak. Karena Nabi SAW pernah mendatangi sekelompok wanita di Madinah yang sedang menangis karena salah satu kerabat mereka atau orang yang dicintai meninggal. Lalu Nabi SAW mengatakan, hati-hati, jangan ucapkan kalimat buruk buat diri kalian sendiri. Karena malaikat bisa lewat dan mengaminkan dan terjadilah seperti yang diminta. Misalnya, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Ya. Bisa saja juga dia meninggal. Ya, doa terjadi. Atau misal dia, apalah dia ucapin ya, saya kayaknya sudah tidak bisa bahagia setelah meninggalnya orang ini. Saya mungkin akan ini dan itu. Ya. Ini semua kalimat tidak boleh diucapin.
Termasuk misalnya kalau anak-anak kita sedang sakit, tidak boleh kita bilang sebagai orang tua, coba penyakit ini pindah ke saya saja. Nggak boleh kita ucapin kalimat itu. Belum tentu kalau itu pindah ke kita, kita bisa tak lewatin. Belum tentu. Tidak usah kita ucapin. Lebih baik kita bilang, ya Allah sembuhkan anak saya. Daripada kita mau menunjukkan cinta tapi salah pada tempatnya. Ini kalimat-kalimat begini negatif, nggak boleh diucapin. Nah, jadi lebih baik kita berdoa hal yang positif. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini yang pertama. Bagaimana menghadapi kematian orang yang dicintai dengan penuh ketenangan, ya. Dan justru mendoakan kebaikan dengan lisan. Apalagi ibu-ibu terutama harus pahami semua anak-anak yang meninggal sebelum balik berarti akan jadi ahli surga. Saya kalau lagi main sama anak-anak di rumah, saya bilang sama istri saya, ini lihat baik-baik wajahnya anak-anak ini ahli surga semua, ya Allah titipin. Karena mereka begitu meninggal masuk surga ini anak-anak. Walaupun mereka tuh misalnya buat beberapa gerakan-gerakan atau kegiatan yang mungkin kita anggap tanda kutip di sini melampaui batas, tetap aja mereka kalau mati masuk surga. Ahli surga gitu kan. Dan kita kalau berbuat baik sama mereka, kita didapatkan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sabar memang. Sabar menghadapi mereka. Dan ini yang membuat Ummu Sulaim sangat faham. Kalau anaknya tidak hilang. Tidak hilang. Dan saya sudah pernah dibahasakan Bapak Ibu sekalian, siapapun yang meninggal itu tidak hilang. Kalau dalam pemahaman Islam. Tapi dia sedang menuju kepada kehidupan yang abadi. Beruntunglah kalau dia meninggal dalam keadaan muslim atau mukmin, ya. Karena dia sedang menuju kepada kehidupan yang abadi, yang pasti masuk surga. Nggak ada keraguan dalam masalah itu. Yang perlu kita sedih adalah kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan fasik, banyak dosanya, tidak sempat taubat, apalagi kafir. Nah itu wajar untuk kita sedih. Gitu kan? Karena ini berbahaya sekali. Dan ini harus kita selalu merasa ibah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah selama mereka masih hidup. Gitu kan? Saya subhanallah tadi dari rumah sakit tempat anak saya lagi dirawat, ke sini, saya sempat naik kendaraan yang sudah kita tahu. Saya nggak sebutkan nama perusahaannya supaya jangan dianggap promosi gitu kan. Yang jelas saya naik kendaraan itu. Pada saat saya naik, orang yang punya mobil, saya tanya, Mas agama apa? Dia bilang, saya agama Katolik. Saya sambil berjalan itu saya berpikir, gimana caranya saya terangkan Islam ke orang ini ya? Waktu saya cuma setengah jam, 1 jam perjalanan. Gimana orang ini bisa syahadat nih? Harus target ini. Karena kesian. Kalau dia meninggal nih, masuk neraka nih. Dan saya tahu itu. Harus kita prihatin kan gitu. Saya mulai pertanyaan dari mana. Sambil berdoa sama Allah. Ya Allah mudahin ya Allah. Apa yang saya harus lakukan nih? Saya lalu tanya dia. Mas agama apa? Dia bilang agama Katolik. Asalnya mana asalnya? Saya dari Jogja. Oh iya. Sekarang lagi di Jakarta kita, oh saya kuliah di sini, ya. Kemudian saya sudah selesai kuliah, sekarang saya buka usaha. Ya. Oh ya, umurnya berapa? Saya tanya. Umur saya 30 tahun. Sudah berumah tangga? Belum. Gitu kan. Kemudian saya coba pindah ke pertanyaan lain. Saya bilang, Mas ada teman-temannya di kampus Muslim? Dia bilang banyak. Bahkan di keluarga saya Muslim Pak. Dia bilang. Dan ayah saya Muslim. Akhirnya dengan pembicaraan itu terbuka, ayah saya Muslim. Cuma memang ibu saya Katolik, dia bilang. Gitu kan. Dan saya lahir di keluarga Muslim, saya Muslim sampai umur 8 tahun. Saya karena pergaulan teman-teman di Jakarta, akhirnya saya masuk ke Katolik. Terus saya bilang, kira-kira apa sebabnya Mas? Kenapa waktu itu berpikir pindah agama? Gitu kan. Terus dia bilang, sebenarnya keluarga saya kejawen. Kejawen. Keluarga saya kejawen, dia bilang, ya kejawen itu berarti boleh agama apa saja, boleh anak-anak milih terserah. Bebas-bebas saja. Jadi di keluarga saya tidak ada masalah, masing-masing menentukan keputusan. Saya waktu itu terus berpikir, apa yang saya harus lakukan nih? Ini Matimbang sudah dekat. Apa yang harus dilakukan nih? Supaya paling tidak ada akses apa ke orang ini gitu. Karena ini paling tidak saya sudah coba dakwahi gitu kan. Terus saya tanya, menurut Mas bagaimana Islam itu? Terus dia bilang sama saya, ya saya punya teman-teman tapi ya semua orang menentukan jalannya. Seperti itulah ya. Akhirnya sempat saya membuka pembicaraan yang lain lah ya. Pada saat itu masalah pekerjaan, masalah apa saja. Terus tidak sengaja dia tanya saya,
Bapak pekerjaannya apa? Saya bilang, saya kebetulan ustadz. Ya, saya ngajar agama. Oh, Bapak kesini Martimbang untuk apa? Oh, saya mau pengajian. Wah, kalau gitu banyak pengikutnya ya. Saya bilang enggak sih, bukan masalah pengikutnya. Cuma memang saya mengisi acara pengajian. Kalau Mas tertarik bisa lihat ceramah saya di YouTube. Coba Mas lihat aja nanti ketik nama saya Khalid Basalamah. Rupanya dia langsung lagi sambil setir mobil dia buka HP. Dia langsung ketik ke tadi, baru tadi. Dia langsung ketik, oh ini ya Pak ya? Iya. Wah, kalau begitu saya lagi jalan sama artis nih. Kata dia begitu. Saya bilang bukan artis. Mungkin di alam lain saya bilang. Ini masalah alam ceramah. Terus akhirnya pas tiba dari di sini saya turun. Kemudian dia buka rupanya sambil saya kasih duitnya. Dia bilang, Pak nanti saya ikutin ya. Oh iya. Mas saya punya restoran di Condet. Kalau Mas mau datang silakan. Nanti saya kasih gratis. Nanti saya kasih gratis. Oh iya saya juga pernah antar satu kali dia bilang. Ada satu ustadz juga naik di mobil. Rupanya khutbah itu ada di kantor saya dia bilang gitu. Atau Idul Fitri gitu. Ya udah saya coba. Minimal itu ikhtiar saya. Minimal. Siapa tahu dia dapat hidayah. Dari sekian ratus ceramah gitu kan. Karena kemarin di Blok M Square pada saat hari Rabu. Hari Sabtu. Tablik Akbar Syiar Sahabat. Tiba-tiba ada satu orang Protestan datang syahadat. Gitu kan. Dan tidak direkayasa sama sekali. Ya. Tiba-tiba saya disampaikan sama teman-teman panitia masjid. Dan teman-teman tim KHB yang mengatakan Ustadz ada yang mau syahadat. Baiklah nanti habis pengajian aja selesai tablik akbar. Rupanya dia duduk juga dengar. Kemudian dia datang. Kita kasih kursi satu terus saya ngomong. Ada di YouTube sudah diupload. Dia Protestan dari Makassar. Dia bilang dia justru berpikir untuk ke saya karena dia tahu saya dari Makassar gitu kan. Terus dia duduk lah saya tanya namanya, umurnya berapa, dari agama apa. Terus bisa ceritain nggak ke teman-teman kenapa mau masuk Islam? Dia bilang, saya karena sering dengar ceramahnya Ustadz Khalid di YouTube. Saya langsung balik ke jemaah. Sebentar ya, saya perlu jelaskan satu hal. Saya demi Allah nggak kenal loh orang ini. Jangan nanti dikira ini kita rekayasa. Enggak loh, saya belum tahu Mas. Saya belum tahu kan? Iya, belum kenal. Mas juga belum pernah ketemu saya kan? Belum. Jadi saya tidak tahu loh kalau tadinya mau katakan hasil dari dengar ceramah di YouTube. Dia bilang, terus saya tanya, ceramah apa yang didengar? Dia bilang, banyak saya dengar. Hampir semuanya sudah saya dengar gitu kan. Gara-gara itu saya mengambil kesimpulan, waktu dulu saya ragu dia bilang, tentang masalah konsep ketuhanan. Tapi setelah dengar ceramah saya jadi paham kalau memang Tuhan itu harusnya Esa. Allah itu satu. Lalu dia syahadat. Subhanallah kita nggak tahu ya. Sebab yang penting begini, dalam pepatah bahasa dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, lakukan sesuatu. Nanti Allah berkahi. Kita yang penting nasihatin saya dulu. Nak sholat nak, sama suami sholat. Apalah kita nasihatin orang, tutup aurat. Nasihatin saja. Sudah selebihnya tawakal kepada Allah. Karena kita nggak bisa mengubah orang. Allah yang berikan. Yang penting ada usaha dulu. Yang jadi masalahnya kalau tidak ada usaha. Kita kayak cuek gitu. Ini masalah ya. Jadi upaya ini sangat baik. Seperti itulah. Ini pelajaran kita pertama dari ini selingan tambahan saja ya. Tapi mungkin berbagi kalau bisa kita lakukan itu sangat baik kepada orang-orang yang kita anggap masih belum mendapatkan petunjuk. Pelajaran yang lain yang kedua adalah dari potongan kalimat Ummu Sulaim yang menggunakan kalimat kiasan. Jadi bolehnya menggunakan kalimat kiasan dalam Islam. Seperti misalnya waktu Abu Talha pulang berkata, bagaimana keadaan anakku? Apa jawabannya Ummu Sulaim? Dia dalam keadaan paling tenang. Artinya belum pernah seperti ini sebelumnya. Itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang digunakan sebenarnya bukan niatnya menipu. Tapi dia hanya ingin menunda, menyampaikan pada waktu yang tepat. Dan itu penting dalam agama Islam. Jadi kalau kita lagi mau nasihatin orang tua kita, mungkin dia lagi emosi, kita nggak boleh bicara pada saat itu. Atau ibu mau nasihatin suami, mungkin dia dalam kondisi capek, letih, gerah, baru datang, depan pintu sudah langsung disampaikan 10 masalah. Ya. Biarin dia masuk ke rumah dulu. Lihat Ummu Sulaim adabnya. Ya, bagaimana
setelah selesai semuanya hajat suami baru disampaikan. Dan Rasulullah SAW mendoakan gara-gara perilaku itu kan. Intinya bolehnya menggunakan bahasa kiasan tapi bukan dengan maksud menipu. Gitu kan? Bukan dengan maksud menipu. Mungkin ibu-ibu masak, ibu mengatakan, ya hari ini yang saya bisa masak. Padahal sebenarnya sudah banyak. Gitu kan? Tapi untuk merendah dengan keluarga mengatakan hari ini yang saya bisa masak. Padahal sebenarnya sudah dari pagi mungkin ibu sudah belanja capek segala macam. Bahasa-bahasa kiasan untuk supaya baik itu meredam sifat kesombongan atau justru malah ingin menasihatin orang dengan kalimat yang lebih santun. Ya. Itu pelajaran. Pelajaran yang ketiga yang diambil daripada hadis ini adalah pentingnya pasangan suami istri ya, memilih waktu dan tempat nasihat yang tepat. Jadi nggak bisa setiap kesalahan pasangan langsung kita hardik pada saat itu. Apalagi kalau menggunakan hardikan. Ini bahaya sekali. Sensitif sekali. Jadi tidak ada masalah kita tunda dalam beberapa waktu, tunda dari satu tempat ke tempat yang lain karena menganggap di sana lebih tepat. Tapi tentu penundaan ini tidak boleh berlama-lama ya. Bukan berarti kita tunda mengubah nasihatin dia sampai 10 tahun, enggak. Tapi mungkin semalam, beberapa jam, nanti kita lihat momen yang tepat baru kemudian kita sampaikan. Atau mungkin kita lagi di luar kota, lagi ada acara kematian misalnya takziah, enggak tepat untuk bicara masalah beli tas, beli apalah. Bukan waktunya, gitu kan. Mungkin nanti momennya tepatnya nanti pada saat sudah balik misalnya, sudah lebih nyaman ya. Nah itu penting sekali. Dan di sini Ummu Sulaim mengajarkan kepada ibu-ibu rahasia wanita bagaimana bisa disayang oleh suaminya. Ya. Dua hal ini mendasar sekali. Makanan dan biologis. Itu bagi laki-laki luar biasa. Itu luar biasa bagi dia. Jadi kalau misal suaminya ibu suka sekali sama sayur asam, biarin sayur asam ada di meja. Jangan bilang kamu nggak bosan ya. Bukan urusannya ibu dia bosan atau tidak. Taruh. Kalau ibu mau tambah menu nggak apa-apa. Banyakin aja tempe goreng segala macam nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu ini. Sayur asamnya harus ada terus. Coba lakukan resep bagus itu. Dia begitu masuk meja, nah ini kesukaan saya. Matanya pertama kali lihat itu dulu. Itu sudah ada nilai plus di makanan. Sampai sebagian ulama mengatakan kepada wanita, bahagiakanlah 3 hal dari suamimu maka dia akan membahagiakanmu. Tatapan matanya, perutnya dan kemaluannya. Bagi laki-laki melihat sesuatu yang dia suka, warna yang dia suka, tataan rumah yang dia suka, penampilan yang dia suka, model rambut lah, warna baju, itu berharga sekali bagi dia. Ibu jangan anggap remeh. Kalau ibu misalnya suka suaminya pakai baju misal warna biru atau warna hitam, kemudian dia tidak pakai, biasa saja, artinya kita berharap satu waktu dia pakai. Kalau suami tidak, apalagi kalau dia sudah beliin baju, ya sudah ibu pakai saja. Walaupun ibu tidak terbiasa pakai baju itu, belajarlah gitu kan. Kalau biasa di rumah dulu pakai daster, pakai celana, Allahu alam model apa gitu. Suaminya biasa tinggal di luar negeri, maunya pakai baju yang terbuka ya, itu halal bagi dia. Harusnya bisa dilakukan. Jangan begitu dikasih, baju apa ini saya nggak biasa pakai, nggak usah. Nggak boleh ini. Dia mesti bisa lakukan itu. Sampai kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan bahagia. Kata ulama, senyumannya, dandanannya, segala macam masuk. Hadis ini nyata loh menyebutkan masalah dandanan untuk dia gitu kan. Jadi apa yang dia lihat penting. Kalau suaminya ibu suka rambut panjang, jangan dipotong. Nggak usah potong. Gitu kan. Jangan bilang gerah. Ya. Pakai AC, pakai kipas bisa. Gitu kan. Nggak usah cari gara-gara. Sekarang dia suka rambut panjang, begitu buka jilbab rambutnya pendek. Antar saya ke sini, enggak, saya nggak mau. Padahal masalahnya rambut tuh. Saya pernah dapat kasus, ada orang yang saya kenal 15 tahun berumah tangga, mau cerai gara-gara rambutnya suka dipotong istrinya. Saya duduk sama suaminya sendiri. Karena sudah besar masalahnya sampai diminta saya yang masuk menengahi. Kemudian pada saat saya tengahi, saya tanya suaminya, berdua ngobrol. Ada apa sebenarnya? Kenapa mau diceraikan? Anak-anak sudah ada 3, udah. Kenapa mau diceraikan? Sebenarnya masalahnya ini, dijelaskan. Poin demi poin, dia menonjol sekali apa?
saya suka perempuan rambut panjang dan saya kena fitnah dengan itu. Artinya di luar rumah ini kalau saya lihat saya terpengaruh. Maka saya mau istri saya begitu, dia tidak mau. Saya sudah pakai bahasa santun 15 tahun. Panjangin rambutnya ya, saya suka. Sudahlah, gerah, panas, nggak mau. Selalu pendek rambutnya. Sampai saya melihat dia sama laki-laki tidak ada bedanya. Rambutnya terlalu pendek. Ya, ya merasa alhamdulillah lah. Ya. Memang begitu pengaruhnya besar. Kalau ibu suka rambut suaminya misalnya sisir ke belakang. Sekali-sekali dia sisir samping. Bagi ibu biasa saja. Karena perempuan butuhkan kasih sayang dan perhatian. Masalah penampilan ini bisa nomor 30. Laki-laki enggak. Ibu kalau ada laki-laki baik, santun, penampilannya biasa. Dengan ada laki-laki gagah tapi kasar. Pilih yang mana? Yang santun kan? Kalau laki-laki enggak gitu. Ada perempuan cantik tapi cerewet. Dengan misalnya yang satunya biasa saja. Maaf. Ya cantik tapi dia cerewet, punya kekurangan misalnya yang lain. Tapi yang satu ini baik, santun, beragama, tapi punya kekurangan fisik. Nah, dia pilih ini, walaupun cerewet gak apa-apa. Karena bagi dia berpengaruh. Emang sudah begitu. Dan subhanallah ini bukan cuma di alam manusia, di alam hewan Allah kasih fitrah. Perempuan itu hewan betinanya biasa mengeluarkan bau tertentu, menarik jantannya untuk datang, mengeluarkan suara. Saya pernah ada cuplikan beberapa ekor burung, itu di musim pernikahan, betinanya ngeluarin suara tertentu untuk narik jantan-jantan datang. Kalau ada jantan yang tertarik, maka dia akan datang mendekat. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian masalah makanan juga begitu. Kalau masalah mata sudah, masalah perut juga begitu. Makanan favoritnya biarin dan tidak usah singgung, gitu kan? Kalau dia bilang misalnya, mana makanan kesukaan saya? Oh iya, lupa, maaf ya, saya akan siapin. Tidak apa-apa, langsung aja. Itu sudah luar biasa. Dan yang ketiga masalah biologis, nggak bisa ditunda. Karena biologis laki-laki beda sama perempuan. Dia pemilik sperma. Sperma itu panas. Larinya kalau tidak dikeluarkan marah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ibu suka suaminya emosional karena masalahnya di situ. Nggak ada laki-laki itu sudah puas biologis kemudian dia mau marah-marah. Nggak mungkin. Biar ibu bicara apa saja. Oh iya. Ini udah seminggu nggak dilayani. Makanannya juga pas-pasan. Terus minta antar dong saya ke sana. Nggak, urus sendiri berangkat sana. Kalau tatapan matanya sudah senang, perutnya puas, biolognya puas, dompetnya terbuka. Itu kata kuncinya sebenarnya. Apa boleh buat saya bongkar sama jenis saya nih. Dan Ummu Sulaim memberikan pelajaran itu radhiyallahu anha. Di zaman dulu loh ini. Dia puaskan makanan suaminya, dia layani biologisnya, maka seluruh otot-otot ya ini jadi redam. Baru kemudian disampaikan kematian anak loh, nggak gampang gitu ya. Kalau ibu-ibu kira-kira mengalami keadaan seperti Ummu Sulaim, apa yang dilakukan? Begitu anaknya mati, teriak-teriak, seluruh tetangga datang, panggil Abu Talha gitu. Sampaikan tuh. Ini maghrib isya loh, ini baru keluar. Ummu Sulaim bilang jangan ada yang sampaikan. Jadi maghrib isya dia masih masak. Dia siapin semua dirinya. Isya baru pulang, disambut dengan baik. Gak ada bahasa apapun. Tapi gak ditunda. Setelah mulai agak tenang disampaikan apa adanya. Itu pun pada saat suaminya dengar dan marah. Respon Ummu Sulaim diam. Ibu kalau mau tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Bu, ibu jangan bantah. Suami itu laki-laki sifatnya punya kepemimpinan, dia tidak suka dibantah. Kalau dia bicara gini, begini, ibu diam aja. Nanti kalau dia tanya, kenapa kamu diam? Saya nggak tahu mau bilang apa. Sekarang kasusnya begini. Kan gitu. Tapi kalau ibu ikut-ikutan, melawan dia, bahkan suaranya lebih besar, laki-laki itu lebih kuat dari ibu. Ibu pecahin satu piring, dia pecahin satu rak. Hah? Ibu tendang pintu, dia bisa jatuhin pintu. Nggak bisa. Laki-laki nggak bisa dihadapi dengan gitu karena memang alamnya dia memang alam luar nih. Allah ciptakan kulit laki-laki, pikirannya, semua ini akses tubuhnya ini untuk keluar. Dia memang siap hadapi matahari, sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad, cari nafkah. Memang dia orang luar. Ibu dikasih kelembutan, makanya ibu butuh hand body, sunblock kalau keluar itu. Memang, karena ibu orang dalam rumah. Loh, ibu itu orang dalam rumah bukan orang luar. Makanya kalau keluar butuh perawatan, laki-laki nggak butuh hand body.
Dia bisa lari pakai celana pendek, pergi perang, segala macam, gak ada masalah bagi dia. Alam ini nggak bisa ibu hadapi dengan alamnya dia. Kalau ibu angkat suara, intonasi suara, ibu hadapi dengan kekuatan, dia hadapi ibu seperti hadapi orang di luar loh. Itu yang terjadi. Mau ajak dia dorong-dorongan, dia lebih kuat. Gitu kan. Mau pukul-pukulan, dia lebih kuat. Akhirnya ibu sakit hati, akhirnya ibu tersentuh perasaannya sudah nggak mau cerai saja. Berhasillah syaitan. Jadi mesti jangan. Kan? Ummu Sulaim memberikan pelajaran luar biasa bermuamalah suami istri di sini bagaimana? Waktu suaminya kelihatan marah, dia diam, dia tidak respon apa-apa. Sudah, target dia sudah. Target saya menyampaikan anak saya mati. Dengan cara yang terbaik. Selebihnya tawakal kepada Allah. Udah. Suaminya bilang, kenapa kau membiarkan saya makan sampai kenyang? Saya sampai gaulin kamu. Lalu kau sampaikan kematian anak saya? Sudah. Karena target sudah sampai. Kan sudah sampaikan. Sudah selesai. Dan di sini karena suaminya tidak dilawan, maka suaminya, bagi orang beriman, dia langsung melaporkan kepada Nabi SAW dengan tujuan minta solusi. Bukan marah dengan istrinya, tapi solusi. Gitu kan. Pelajaran selanjutnya adalah, bolehnya seseorang berkeluh kesah kepada alim ulama. Maksudnya di sini berkeluh kesah menceritakan masalah, bukan berkeluh kesah sebenarnya. Menceritakan masalah, karena keluh kesah hanya kepada Allah saja. Dan pentingnya seseorang itu berbicara pada ahlinya lah. Begitulah, lebih baik poinnya adalah pentingnya seseorang menyampaikan masalah pada ahlinya. Berbicara pada ahli. Misalnya ibu lagi sakit, bapak ibu lagi sakit. Bicaranya sama dokter, bukan sama semua orang. Karena orang itu tidak bisa. Akhirnya terlalu banyak penyampaian. Oh kalau saya dulu begitu, saya minum ini. Sana obatnya lain, ini obatnya lain. Siapa yang kita mau ikutin? Gak ada gunanya. Kalau kesahnya itu, sampaikan masalah kita kepada ahlinya. Kata Nabi SAW, kalau permasalahan dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Gitu kan? Udah, kita harus bicara sama dokter kalau sakit. Dokter itu mengobati fisik, ustadz dan dai itu mengobati ruh. Ya. Kalau bermasalah dengan penyakit hati, bermasalah dengan masalah keimanan, kemaksiatan, maka datangnya kepada ustadz-ustadz dan dai dan para ulama ini, bagaimana menyampaikan kepada mereka. Dan itu pun bukan, bahasa saya tadi perlu direvisi masalah keluh kesah. Bukan keluh kesah ya, minta solusi. Jadi kita menyampaikan di sini, saya terjadi begini, ribut antara saya sama suami, antara saya sama istri. Bagaimana jalan keluarnya? Permasalahannya karena ini misalnya, mertua saya minta ini, atau dia minta ini, atau dia begini. Maka kita nanti akan diberikan jalan keluar. Nabi SAW pada saat melihat ternyata Ummu Sulaim sudah memberikan yang terbaik buat suaminya, maka di sini juga pentingnya seorang dai hati-hati. Kalau dia tidak boleh, teman-teman sekalian, tidak boleh seorang dai itu menjawab sebelum memahami pertanyaan. Harus. Dan ini juga penting. Mungkin jadi pelajaran selanjutnya ya. Harusnya menjawab pertanyaan sesudah memahaminya. Gak boleh orang lagi jelasin, saya datang untuk ini. Oh iya saya sudah tahu. Loh sudah tahu dari mana? Orang belum cerita. Biarin dulu dia ngomong. Selesaikan dulu. Ya, dalam pepatah dikatakan kalau kau jawab ya pertanyaan sebelum kau memahaminya, maka kau adalah orang yang lebih bodoh. Kau adalah orang yang paling bodoh. Nggak bisa kita dianggap bodoh itu. Bagaimana kita jawab sesuatu yang kita belum jelas? Termasuk ibu-ibu misalnya kalau hadapin anaknya mau ceritain sesuatu, dengerin dulu. Kadang-kadang ada orang juga metode yang dia gunakan dalam bicara panjang sekali. Padahal ujungnya nasihat yang dia minta cuma kecil. Jelasin misalnya tadi saya macet, tadi saya begini panjang ceritanya, ternyata cuman mau nanya misalnya, di mana rumahnya ibu ini misalnya. Cuma itu, jawab yang itu saja. Kan selesai. Itu termasuk bijak ya. Menjawab sesuai dengan pertanyaan, itu bijak sekali itu. Jadi tidak repot, kita tidak pusing sendiri. Tidak membuka pintu-pintu permasalahan yang panjang ya. Jadi ini pelajaran juga kalau kita harus menjawab sesuai dengan pertanyaan. Pelajaran keberapa itu tadi itu? Yang keempat ya. Di sini tentu diambil dari potongan kalau Abu Talha datang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pelajaran yang pertama tadi apa? Coba diulangi. Bagaimana menghadapi orang yang dicintai meninggal. Dengan contoh, jangan lupa itu harus dengan contoh dari perilaku Ummu Sulaim ya. Kemudian yang kedua, bolehnya menggunakan bahasa kiasan kalau niatnya kalau niatnya tidak berbohong ya. Seperti contoh tadi,
perkataan Ummu Sulaim yang berkata pada Abu Talha, anakmu lebih tenang dari sebelumnya, gitu kan. Padahal sebenarnya maksudnya meninggal. Dan yang ketiga, memilih waktu dan tempat untuk ya saling menasihati untuk suami istri ya. Dan pentingnya saling memenuhi satu sama yang lain ini. Yang ini yang bapak yang ketiga. Yang keempat apa? Bolehnya berkel ya jangan maaf bahasa keluh kesah kita hapus ya. Jadi bolehnya ya enggak juga curhat sama keluh kesah. Jadi menanyakan mencari solusi. Bolehnya mencari solusi kepada ahlinya. Ahli tadi saya kasih contoh ya, kalau penyakit sama dokter secara fisik, kalau secara ruh itu kepada para ulama ya. Kemudian juga yang kelima tadi ada yang saya sebutkan sebenarnya tadi. Iya, menjawab pertanyaan sesuai dengan menjawab pertanyaan sesudah memahaminya. Ya. Jadi fahamin dulu semua itu, baru kita berikan penjelasan. Yang kelima, mendoakan orang yang sedang, yang keenam ya, mendoakan orang yang sedang punya masalah. Mendoakan orang yang sedang punya masalah agar Allah berikan jalan keluar. Itu diambil dari perilaku Nabi SAW pada saat mendoakan Abu Talha waktu menyampaikan permasalahannya dengan istrinya. Dan doa ini tentu alhamdulillah diijabah. Dan bukan mustahil Allah juga mengijabah doa setiap muslim. Yang ketujuh, yang diambil pelajaran di sini adalah hukum melahirkan di sini ya. Hukum anak maksud saya. Pentingnya mentahnik dan memberikan nama anak. Dan sunnahnya ini adalah hari ketujuh. Sunnahnya, pentingnya memberikan nama yang baik dan mentahnik ya, anak yang baru lahir. Dan ini juga riwayat ini menjelaskan kepada kita, sebenarnya ada riwayat lain ya yang berbunyi tumpahkanlah darah atau sembelihkanlah, akikahkanlah anak kalian di umur 7 tahun dan berikanlah dia nama yang baik. Ya. Hari ketujuh. Jadi misalnya dia lahir hari ini sudah dihitung hari 1. Ya. Hari pertama ini dihitung hari pertama, maka tinggal dihitung sampai hari ketujuh, ini sunnahnya. Tentu di sini banyak sunnah-sunnah Nabi SAW ya, termasuk akikah, termasuk mencukur rambutnya. Ya, kalau akikah itu tentu anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Sunnahnya juga mencukur rambutnya, kemudian menimbang dengan timbang emas atau perak. Ya, umumnya Allah alam, kalau pengalaman kami, anak-anak biasanya dicukur kalau masih baru lahir. Ya, maksimal hari ketujuhnya itu rambutnya biasanya cuma 1 gram. Ya. Jadi kalau misalnya harga emas 1 gram 500.000, kita sedekahkan 500.000. Ya. Sebagai nilai rambutnya tentu nggak ada masalah kalau dibuang. Yang penting sudah ditimbang. Ya, itu yang penting. Tentu ini termasuk hak-hak anak ya yang harus kita lakukan. Tapi di sini dari hadis ini ulama mengambil pelajaran kalau memberikan nama dan juga mentahniknya boleh dari hari pertama lahir. Walaupun ada hadis lain yang menyebutkan hari ketujuh. Kalau akikah di hari ketujuhnya. Berarti boleh nggak saya memilih nama anak saya sementara anak saya belum lahir? Boleh. Boleh nggak saya berikan nama anak saya di hari pertama dia keluar? Oh anak ini namanya si Fulan. Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting tentu dalam hak-hak anak ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan nama, maka pilihlah 1 nama saja. Saya sudah pernah jelaskan itu ya. 1 nama saja. Kita lihat nama nabi-nabi misalnya Adam, Nuh, Idris, Saleh, Hud, Shu'aib, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Yakub, ya, Ishak, Muhammad, alaihissalam. Ini 1 nama. Kita di Indonesia Masya Allah Muhammad Yusuf Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil ini? Maka pilih 1 nama cukup. Begitu juga nama perempuan ya. Kita lihat nama istri Nabi. Aisyah, Hafsah, Sofia. 1 nama. Gitu kan? Kecuali penisbatan nama pada anaknya seperti Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha. Itu memang anaknya yang pertama namanya Salamah. Maka diberikan julukan Ummu Salamah. Tapi namanya
Ya, ada namanya sendiri. Ya, ada yang bernama Hindun, ada yang bernama Zainab, satu nama semuanya. Jadi ada orang yang saya pernah tahu gitu kan, karena kebetulan orang tua kami di Makassar punya klinik bersalin. Jadi seringkali pas ditulis nama mau untuk akte rekomendasi untuk diurus akte lahir itu disambung semua nama. Jadi bulan apa lahir, misalnya bulan Sya'ban ada Sya'bannya. Lahir di waktu subuh ada fajarnya, ada subuhnya. Kemudian apalah ya, nama rumah sakitnya diambil potongan nama rumah sakitnya. Ini untuk apa panjang-panjangnya? Baik Ustaz, paspor kita butuh 3 nama, pakai nama kita, nama ayah, nama kakek. Nama saya misalnya Khalid, nama ayah saya Z, nama kakek saya Abdullah, saya pakai di paspor itu. Khalid Z Abdullah 3 nama. Malah kita bisa selalu mengenang nama ayah dan nama kakek kita kan. Itu menelusuri jalur nasab baik. Jadi bukan nama kita sendiri, ini termasuk adab dalam nama. Dan juga harus memiliki makna-makna yang baik ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nama yang terbaik adalah nama penisbatan penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, ini nama yang paling baik. Karena penisbatan hamba kepada Allah. Kalau perempuan, Amah. Jadi kalau laki-laki, Abdullah, perempuan Amatullah. Ya. Abdurrahman, kalau laki-laki, kalau perempuan Amatur Rahman. Ya. Dan itu ada beberapa sahabat menamakan anak mereka dengan itu. Kemudian datang setelahnya nama nabi-nabi, tentunya 25 nabi dan rasul yang sudah kita tahu. Dari Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib dan seterusnya. Kemudian kalau perempuan tentu nama para istri nabi yang beriman. Dan itu. Atau nama-nama yang disebutkan punya kedudukan dalam Islam. Seperti Maria, ya, istri Nabi SAW ya. Ada Maria, ada Sofia, ada Zainab, ada Hindun ya. Ada banyak istri Nabi SAW, Aisyah, Hafsah. Kemudian ada anak-anak Nabi. Sudah kita tahu ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, ya, ada Fatimah. Kemudian istri Nabi yang lain juga Khadijah. Ini semua kata Nabi SAW 4 wanita yang telah disempurnakan akalnya. Jadi telah banyak sempurna akal laki-laki dan tidak tersempurnakan dari wanita kecuali 4 kata Nabi SAW. Lalu beliau sebutkanlah Khadijah, Maryam, kemudian Asia, istrinya Fir'aun yang beriman, kemudian Fatimah. Jadi ada penyebutan nama-nama. Baik Ustaz, teman saya sudah namakan anaknya Fatimah. Enggak apa-apa. Kenapa kalau Fatimah sama Fatimah? Enggak ada masalah. Gitu kan? Dan harus niatnya kepada orang itu ya, misalnya Fatimah anak Rasulullah SAW. Kita niatkan seperti Fatimah itu. Jangan Fatimah anaknya tetangga. Atau Fatimah dulu teman kita karena kita kagum dengan dia misalnya. Kan gitu. Karena ada orang begitu ya. Tokoh politik misalnya. Lalu dinamakan namanya anaknya. Banyak orang menamakan anaknya misalnya Saddam Hussein. Saddam namanya beliau gitu kan. Semoga Allah maafkan kesalahannya. Hussein nama ayahnya. Untuk apa diambil dua-duanya? Kan gitu. Lagian juga kita masih harus aksesnya ini kepada orang-orang yang dulu. Nabi-nabi, para sahabat, yang jelas-jelas sudah. Gitu kan. Walaupun bukan tidak boleh ya. Tapi harusnya dia cari nama yang masih mungkin lebih baik lagi. Ya, masih banyak nama-nama yang baik. Kemudian masalah akikah juga, ya, apa namanya, masalah berkurban ini, berkurban hewan untuk anak. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Boleh dimasak dan berikan kepada orang, boleh juga mentahnya dibagikan kepada orang. Seperti Idul Adha lah ya, kalau kita lakukan dalam waktu dekat ini insya Allah. Maka itu boleh kita lakukan. Ya. Dan kalau domba umurnya minimal 6 bulan, kalau kambing 1 tahun. Seperti kalau kita kurban nanti, sekitar 9 hari dari sekarang insya Allah. Kita akan mulai kurban karena hari ini sudah mulai masuk 1 Zulhijjah ya. Nah, jadi sunnah juga Bapak Ibu yang mau berkurban, mulai hari ini sampai Idul Adha nanti sampai berkurban, tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut. Sunnah Nabi SAW. Tapi kalau darurat tentu boleh saja. Tapi sunnah Nabi SAW. Kemudian juga boleh jantan, boleh betina, yang penting tidak cacat. Cacat itu yang dihitung cacat fatal ya, kayak tanduk patah, mata rusak, kakinya pincang. Kalau cuma ada luka sedikit di badannya, mungkin kena tandukan temannya hewan-hewan ini, maka tidak ada masalah. Karena dimaksud adalah cacat yang fatal. Maka ini termasuk akikah, dan Nabi SAW menyembelihkan buat Hasan dan Husain domba. Kemudian beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib membagikan daging tersebut di Madinah dan beliau meminta sebagian dagingnya. Artinya beliau SAW juga makan dari daging itu. Kemudian juga termasuk sunnah Nabi SAW adalah tadi mencukur rambutnya
Dicukur itu tidak usah khawatir, insya Allah mudah sekali. Untuk mencukurnya, pengalaman kami sangat mudah, apalagi rambutnya masih sangat lembut. Dan tentu Bapak Ibu bisa akses di YouTube, saya lihat beberapa cuplikan yang cukup bagus, penelitian secara ilmiah kenapa bayi, tulis judulnya begitu ya, kenapa bayi disuruh cukur rambutnya dalam Islam. Nanti keluar beberapa cuplikan yang menjelaskan kepada kita tentang masalah keilmiahnya ya. Ternyata termasuk rambut bayi itu mengandung banyak bakteri-bakteri dan segala macam. Karena terkena dengan darah pada saat di dalam atau dalam proses persalinan itu. Dan itu darah kalau sudah kena udara, maka dia langsung terkontaminasi dengan bakteri. Ya, kan? Makanya darah dalam Islam dilarang. Kecuali darah itu masih dalam tubuh kita. Misalnya gusi kita berdarah, tertelan itu masih nggak apa-apa karena dalam tubuh. Yang tidak boleh kalau jarinya luka terus diisap. Gitu kan? Ini tradisi kita di Indonesia biasa itu ya. Itu secara hukum tidak boleh kita minum darah kita kembali, darah hukum haram, dan ini juga memang terkontaminasi dengan bakteri. Saya pernah mengisi satu materi dengan seorang dokter, walaupun cuplikannya berpisah, saya tidak bertemu dengan orang itu, tapi jelas saya lihat cuplikan setelah itu dan ditayangkan secara nasional, hukum syar'i kenapa, hikmah syar'i kenapa darah tidak boleh dalam Islam, dan kebetulan dokter itu membahas tentang pandangan medisnya. Nah yang saya ambil dari beliau itu, beliau mengatakan sebenarnya secara medis diteliti, darah itu begitu kena udara itu langsung terkontaminasi dengan bakteri. Makanya saya juga mengambil sebuah poin dari situ bagi teman-teman yang mau berkurban, karena setiap tahun alhamdulillah kami berkurban di yayasan dan sering saya eksekusi sendiri. Saya untuk mengajarkan kepada teman-teman yang bersama dengan saya untuk belajar itu. Dan itu ternyata kalau lagi dikulitin hewan, yang paling baik kalau kakinya yang digantung supaya darahnya semua keluar, gitu kan. Kebanyakan ada juga, bukan kebanyakan, ada juga orang yang menggantungkan tanduknya untuk dikulitin. Nah darahnya masuk kembali. Setelah ada yang keluar dari lehernya ya, itu sudah kena udara, masuk kembali, itu merusak daging sebenarnya. Makanya dagingnya biasa cepat rusak. Tapi kalau kita kakinya itu maka darahnya keluar semua, terutama yang dari leher tadi. Itu kan tidak masuk lagi ke dalam daging. Dan pemahaman yang menganggap kalau daging itu ada darahnya berarti segar, itu pemahaman yang keliru. Tidak selamanya harus begitu kan. Seperti itulah. Maka ini berhubungan dengan masalah akikah. Juga menimbang rambut. Nah kalau rambut tadi dicukur maka insya Allah bisa ditimbang dengan timbang emas atau perak dan kita sedekahkan jumlahnya. Kemudian kalau masalah tahnik, ini boleh orang yang kita anggap soleh, seorang ulama misalnya kita bawa anak kita ke sana, suruh dia mengunyahkan kurma lalu memasukkan di langit-langit bayi kita, atau kita sendiri orang tuanya yang lakukan. Yang penting adalah dilakukan. Dan di sini kalau dalam riwayat ini, yang Ummu Sulaim melakukan justru sebelum disedotkan ASI. Jadi pada saat bayi baru keluar, itu sudah ada standby dikunyahkan lembut sekali kurma. Begitu habis dilap dibersihkan oleh suster misalnya di rumah sakit, kita udah tempelin di langit-langitnya. Setelah itu baru diberikan ASI. Karena Ummu Sulaim bilang itu kan, jangan ada yang saya tidak akan susui dan saya juga jangan biarkan orang yang susui sampai dibawa ke Nabi SAW. Tujuannya untuk tahnik tadi. Salah satunya dan juga diberikan nama. Ini termasuk pelajaran yang diambil juga dari kejadian tadi ya. Ini yang kita ambil dari hadis kita dan mudah-mudahan tentu Bapak Ibu bisa ambil pelajaran dari situ. Kita masuk hadis setelahnya. Itu hadis nomor 45 ya. Tadi 45. Sekarang baru mau masuk 46. Saya sudah kasih pelajaran tadi, dengar dulu. Rupanya belum diterapkan. Baiklah. Hadis 46. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah atau bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Hadis ini muttafaqun alaih. Orang kuat itu perkasa bukanlah orang yang sering menang dalam berkelahi. Akan tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. As-sur'a di sini disebutkan dengan shad di dhammah dan ra di fathah atau as-sur'ah ya. Makna asalnya menurut orang Arab adalah orang yang sering menang berkelahi dengan orang-orang. Jadi bukan itu dinilai keperkasaan. Selalu menggulati orang, mengalahkan. Makna yang lain juga as-sur'ah adalah bisa berarti teriakan yang keras. Jadi bukan di situ dinilai kekuatan, ya, keperkasaan seseorang.
Tapi justru kekuatan seseorang, orang yang paling kuat adalah orang yang justru mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Dan itu pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama, harusnya seseorang mengontrol emosi. Kontrol emosi. Emosi itu tidak baik. Membuat darah kita bergejolak, membuat raut wajah kita berubah, membuat suara kita intonasinya berubah, kata-kata juga jadi berubah gitu kan. Semua idenya buyar, tangannya bisa melayang, jadi tidak baik semuanya. Subhanallah, kalau kita lihat dari jauh orang yang sedang marah, ada orang dua bertengkar misalnya, yang satu lagi marah-marah, yang satu diam. Kita dari jauh sudah bisa lihat nggak? Ya. Kita akan lihat, oh ini orang nggak baik ya. Walaupun misalnya dia dalam kondisi menang, dia benar. Orang dari jauh kalau lihat sepintas tidak tahu masalah pun, kayaknya nggak bagus nih. Kalau orang marah-marah gitu. Ya. Dan yang paling sudah umum kita tahu, yang paling banyak menyebabkan penyakit-penyakit yang tentu berat, seperti stroke, darah tinggi, emosi. Ya. Maka harus bisa diredam emosi itu. Kita meredam emosi itu. Ini pelajaran yang pertama, pengontrolan tentang masalah emosi. Dan ini banyak sekali hikmahnya. Ulama menyebutkan tentang masalah mengontrol emosi ini. Jadi kebanyakan orang yang belum punya percaya diri, ataupun orang itu karena merasa punya kekurangan, maka dia terpaksa mengakses dirinya. Bisa dengan mengekspos itu, sesuatu tentang dia, atau menunjukkan emosional. Ya, misal contoh, sebenarnya orang yang sering, saya baru tadi pagi sebenarnya bicara sama istri saya tentang masalah itu. Saya sempat nasihatin dia tentang masalah orang yang sering mengekspos dirinya, jadi berusaha mengorbitkan dirinya dengan cara apapun. Sebenarnya orang yang tahu dirinya punya kekurangan. Kalau dia tahu dia punya kelebihan, untuk apa dia ekspos? Nggak perlu, kan gitu. Tapi orang yang tidak percaya diri selalu mengekspos dirinya. Bagaimanapun supaya dia bisa dikenal, caranya apa saja. Karena dia merasa punya kekurangan. Kalau dia punya kelebihan, dia nggak mengekspos, orang sudah ekspos sendiri dia. Orang udah tahu sendiri kan gitu. Nah ini kadang-kadang bisa dengan mengekspos itu, atau dia tunjukkan dalam bentuk emosi. Menunjukkan kekuatan, marah, sebagai atasan, sebagai orang tua. Sebenarnya itu bentuk kekurangan dalam diri seseorang. Kalau dia sering marah itu berarti kekurangan. Karena dia merasa kalau tidak marah orang tidak hormati. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Itu kekurangan sebenarnya. Jadi nggak ada baiknya orang emosi itu. Makanya seorang anak muda sudah masyhur hadisnya juga yang pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya. Maksudnya supaya saya bahagia. Kata Nabi, jangan kamu emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu emosi. Buyar semua idemu, mukamu jadi jelek, kan gitu. Semua jadi nggak baik, kata-katanya jadi nggak baik, semua yang berubah. Jadi kontrol. Ya, dan ini resep awet muda. Kalau mau cepat tua gampang, emosi tiap hari. Silakan. Ada orang subhanallah, saking sukanya marah, dirinya sendiri dimarahi. Ya, ya. Sekarang dia jalan, dia sendiri yang keselio, marah-marahin dirinya. Bodoh lah, apalah segala macam. Kok aneh ini? Mungkin ada orang kena seringnya marah, tembok dimarahin, pintu dimarahin. Sekarang pintu ditiup angin, tertutup, marah-marah. Kenapa harus marah? Apa gunanya kita marah? Emangnya angin bisa dengar? Emangnya pintu itu bisa marah, bisa ngerespon sehingga dia tidak tertutup didorong oleh angin, kan tidak mungkin. Atau mungkin apalah ya yang dia lakukan, sering kali seperti itu. Jadi kita harus letakkan pada tempatnya. Makin sering kontrol emosi makin bagus. Sampai salah satu ciri Nabi SAW disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan ini penyebab ya salah satu pendeta Yahudi di Madinah masuk Islam adalah ghalabat hilmuhu ghadabuh. Emosinya Nabi mengalahkan kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Maksudnya pengontrolan terhadap emosi itu lebih terkontrol. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian sering terbawa dalam asus emosi ini, berarti ada kekurangan. Karena kita merasa dengan tidak marah maka orang tidak hormati. Padahal tidak ada hubungannya. Tidak selamanya kita nasihatin orang harus marah-marah. Bisa kok tidak. Bahkan seringkali teman-teman sekalian ada kata-kata yang tidak dengan emosi justru lebih memukul daripada kita marah. Kan gitu. Kita dudukkan orang, nasihatin baik-baik. Ini salah loh, nggak bisa.
Dan ini akan mempermalukan kamu karena 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah mungkin lebih keras daripada kita marah-marah sama dia. Marah-marah dia yang sudah salah, kita juga jadi kena masalah. Jadi lebih baik jangan. Ya, Allahu a'lam. Ini harusnya begitu. Dan kita tahu juga sebenarnya level-level tertinggi dalam pengontrolan jiwa itu memang adalah mengontrol emosi. Memang begitu. Saya pernah duduk dengan beberapa orang, memang mereka trainer-trainer dalam masalah kejiwaan. Lalu ada tabel yang dilihatkan kepada saya. Ustaz, ini secara kejiwaan tingkatan-tingkatan jiwa manusia. Jadi ada level berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru atau hijau gitu ya. Yang paling baik di atas. Maka saya lihat di level-level merah itu semuanya masalah marah, emosi ya. Ini masuk di level ini. Dia bilang ini kalau level ini, orang ini tidak bisa berkembang. Karena orang tidak bisa faham apa yang dia ucapkan, ide apa yang dia inginkan karena semuanya marah. Sampai kita bergaul sama dia pun, apapun yang kita lakukan selalu salah dan selalu marah. Ini tidak bisa, dia sendiri tidak bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik karena emosional yang ada. Ini tidak baik sama sekali. Ada level di atas yang sudah mulai tenang, mengontrol, kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak. Ada level pencerah yang di atas itu luar biasa. Dia dalam segala keadaan tenang. Kalaupun dia mau menghardik seseorang, maka dia menghardik dengan cara yang baik, tapi sebenarnya lebih menyakitkan daripada orang yang marah-marah gitu. Kadang-kadang ada kata-kata yang kita ucapkan mendidik itu lebih sakit daripada orang itu kita pukul sebenarnya. Kan gitu. Tapi banyak orang yang tidak paham masalah ini. Jadi harusnya bisa mengontrol. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dilarangnya dalam Islam seseorang itu suka berkelahi. Dilarang berkelahi dalam Islam. Bertengkar. Tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, orang kuat itu bukan yang sering menang berkelahi. Nggak boleh berkelahi. Nggak usah Bapak Ibu berkelahi. Kalau saya sudah pernah bilang, kalau ada orang yang ajak kita bertengkar, tinggalkan dia bertengkar sama angin atau tembok. Biarin dia ngoceh sendiri. Kalau sudah mulai ajak bertengkar, tinggalin aja. Kamu pengecut, kamu begini. Ya sudah, iya, nggak apa-apa. Udah, aktivitas yang lain deh. Kalau kita diserang, tiba-tiba mau dipukul lalu kita nangkis itu lain. Tapi nggak usah berkelahi. Apalagi sama Muslim. Aduh, jangan cari masalah deh. Ya, karena bahaya sekali. Kalau kita tidak sengaja pukul kepalanya kah, apalah tonjok dia kah, apalah ya. Mungkin kalau di alam perempuan ini jambak-jambakan. Ya. Ini malah masalah. Kalau dia tiba-tiba meninggal gara-gara itu kira-kira bagaimana? Kan kita dapat dosa membunuh. Nggak perlu. Nggak usah layani. Kalau orang mau bertengkar, diam dan tinggalkan saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu ciri hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah adalah mereka kalau diajak bertengkar, ngomong yang tidak benar oleh orang-orang jahil, dia mengatakan salama. Udah terserah kalian deh. Tinggalin aja. Nggak ada waktu untuk hal-hal kosong begitu. Ya, jadi tidak usah berkelahi. Ini larangan dalam Islam. Dan Nabi SAW mengatakan tidak dihitung perkasa kok. Nggak dihitung kuat itu orang yang suka tonjok orang. Menang itu bukan itu. Dan itu. Ada tempatnya. Kalau lagi jihad, silakan. Lagi perang, saatnya melawan musuh-musuh Allah, silakan. Ada tempatnya dan ada waktunya. Tapi bukan dengan istri, bukan dengan suami, bukan dengan anak, bukan dengan pembantu, bukan. Bahkan Nabi SAW sangat lemah lembut dengan para istrinya, para pembantunya. Tadi Anas bin Malik bilang loh, saya bekerja 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Tidak pernah satu kali pun saya dengarkan Nabi SAW berkata kasar baik kepada istri ataupun pembantunya. 10 tahun tidak pernah. Kadang-kadang kita kalau tidak kontrol ini teman-teman sekalian, mungkin gara-gara pembantu lupa bawa air, mungkin lupa taruh piring tambahan satu karena ada anak kita mau makan, apalah lupa nyalain lampu, lupa nyalain AC sudah cukup untuk dimarahin seharian. Bahkan ada orang keluarkan gara-gara itu. Belum tentu dia bisa dapat pembantu lagi seperti itu kan. Sampai ada seorang sahabat, kalau perhatikan ya, bedain tentang kasus teknis dengan kasus penyimpangan. Kalau teknis saja, misal telatnya pasangan kita melakukan apa yang sebenarnya sedang harus dilakukan. Ya, telatnya menemani, telatnya merespon, ngangkat telepon misalnya, atau menjawab WA, atau apa saja. Maka itu teknis, biarin aja. Ada waktunya kok, mungkin dia punya halangan. Dan kita selalu disuruh sangka baik. Kalau pelanggaran, penyimpangan itu lain. Kayak tidak jalankan kewajiban, kasar lah segala macam, itu lain. Itu penyimpangan, itu betul diluruskan. Kalau teknis, saling memaafkan aja. Gitu kan. Dan itu insya Allah pasangan kita jauh lebih baik. Pernah ada sahabat begitu, dia punya kebun kurma luas di Madinah, banyak sekali pegawainya.
Sering kali ada pegawai yang telat sedikit bekerja. Turunkan kurma telat, natahnya telat, ngangkatnya jadi agak telat. Ada juga yang gesit, sudah umum itu. Tidak semuanya orang satu level gitu kan. Maka dia mengelus dadanya sambil mengatakan, ya Rasulullah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pegawai kami dalam masalah teknis nih, telat ini segala macam gitu kan. Maka kata Nabi SAW sambil diam dulu, beliau tunggu wahyu lalu beliau angkat, tundukkan kepala, sambil angkat kepalanya lalu beliau berkata, maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Maafkan anak-anak, maafkan suami, maafkan istri. Hal-hal yang teknis tidak apa-apa. Saya sampai pernah bilang sama bapak, sekarang bapak lagi makan, masalah teknis, makanannya ada garam lebih. Teknis. Ini kenapa asin nih? Nanti lain kali jangannya, oh iya baiklah. Besok asin lagi. Tidak apa-apa, tanya lagi kenapa. Sudah, tinggal tanya saja kok. Oh iya lupa, nggak apa-apa. 10 tahun, 10 tahun. Enggak apa. Tapi kan tidak mungkin sampai 10 tahun kan gitu. Artinya teknis. Misal ibu-ibu biasa janjian sama suami, kebiasaan dia selalu telat. Teknis. Udah lain kali jangan telat lagi ya, sambil elus pundaknya, selesai. Kenapa kamu telat begini? Lain kali saya naik taksi. Ya udah, kata suaminya, baik, bagus kalau kita naik taksi aja. Baru nyesal. Ya janganlah. Masalah teknis sudahlah, gampangin dunia sebentar mau dilewatin kok gitu kan. Sambil kita tentu mensupport supaya bisa jadi lebih baik gitu kan. Seperti itulah ya. Jadi bedain antara mana masalah teknis ini, mana masalah penyimpangan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan. Dan juga kedua orang tua kita dan seluruh kerabat dan orang-orang yang kita cintai dan kita kenali. Semuanya dimaafkan oleh Allah dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita doakan negara kita Indonesia supaya menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dan seluruh utangnya terlunasi tanpa terkecuali. Dan semoga saja Indonesia dikaruniakan oleh Allah SWT pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh pemimpin juga yang sudah menjabat semuanya dikembalikan kepada hukum-hukum Allah. Dan juga mereka bisa dengan itu melepaskan diri dari tanggung jawab pada hari kiamat dan memberikan hak pada masyarakatnya. Dan semoga seluruh umat Islam Indonesia di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga mereka dalam ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupa tiap saat kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat dan mendengar kita karena dia maha mendengar agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana saya di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.